Saya mengambil tema membangun kesadaran geopolitik. Apa kira-kira yang terjadi, kemudian apa yang akan terjadi ke depan? Di Eropa sekarang anak-anak mudanya gandrung untuk belajar Quran. Di orang mah jadi Benyamin S ya. Kondisi yang tidak baik-baik saja, tetapi ada peluang besar ya, di mana umat Islam khususnya Indonesia bisa hadir di tengah-tengah dunia untuk bisa membawa tempat di dunia khususnya ini lewat Indonesia seperti itu. Baik, kita akan coba buka sesi tanya jawab berkenaan dengan geopolitik ini. Mungkin diawali dengan saya di misi Polri gitu ya. Silakan. Berbicara terkait dengan geopolitik saya. Pertama saya ingin coba mengurai terlebih dahulu terkait dengan banyak hal-hal yang akhirnya diputarbalikkan saya. Saya lihat itu ya, dulu penjelasan Ustadz Khalid Siau berkenaan dengan runtuhnya Konstantinopel gitu ya, ataupun runtuhnya kekhilafahan gitu ya, sempat diselewengkan gitu, dimana contoh misalkan kita kenal dengan istilah zombie gitu ya. Zombie itu pada waktu itu sebenarnya menggambarkan bagaimana kuatnya pasukan kaum muslimin gitu ya, kemudian diselewengkan seolah-olah zombie ini menjadi sosok yang jahat gitu ya. Nah sebenarnya kalau melihat sejarah itu ternyata zombie ini adalah pasukan kaum muslimin, setahu saya gitu. Yang kedua berkenaan dengan geopolitik gitu. Tadi sebutkan bahwasanya kondisi pemimpin-pemimpin Arab saat ini dengan egois masing-masing mungkin ya, dalam tanda kutip gitu. Salah satunya bentuk kepedulian kepada Palestina itu sendiri gitu. Nah, artinya tidak menutup mata saat kita melihat kondisi seperti ini dengan tadi ya, tetap kalau semangat itu kan perlu dimunculkan gitu, apalagi harapan Indonesia bisa mewakili kaum muslimin secara internasional gitu ya. Dengan kondisi kita melihat saat ini gitu ya, di internal Indonesia sendiri banyak para yang mungkin karakter orang-orang yang dalam ini muncul gitu ya, apalagi yang istilahnya itu nasionalis atau misalkan gimana gitu ya, yang mana saya pikir itu mereka juga akan berpikir gitu, gimana supaya umat Islam ini tidak muncul gitu, sehingga akhirnya tidak menjadi momok untuk kaum ataupun golongan mereka gitu ya. Nah, dengan kondisi juga sekarang dunia Arab sendiri kalau kita lihat sepertinya gitu, saya nggak tahu kalau di secara internal mereka pasti ada sekelompok orang yang dalam ini menggaungkan ya, seperti ya kita mungkin saat ini bagaimana mencari strategi akhirnya supaya umat ini bisa bangkit kembali gitu ya. Nah, mungkin dalam ini bagaimana kita melihat apa ya istilahnya memunculkan dengan kondisi yang seperti ini gitu ya. Dan kalau misalkan kita kaitkan apakah peranan istilah Jamiatul Muslimin gitu ya, atau kita kenal dengan khilafah gitu ya, yang dulu ketika misalkan Rasulullah hadir sebagai pemimpin umat Islam, kemudian diwarisi dengan para khalifah kan gitu. Dengan sekarang kondisi kita berdiri sendiri-sendiri gitu. Nah, apakah ini bisa
terbentuk gitu ya. Kalau memang terbentuk, apakah ini tidak menjadi sebuah firqah gitu ya, golongan-golongan gitu di kalangan kaum muslimin ya. Sekarang misalkan Indonesia, kemudian nanti gimana yang dunia Arab gitu ya. Bagaimana bentuk kekuatannya seperti itu? Mungkin itu pertanyaan dari saya pertama. Gitu. Jadi jamaah sekalian, ada beberapa hal yang memang kadang-kadang ya, hal yang ini luput dari kita sebagai umat Islam ya. Nah, sehingga sejarah umat Islam ini menjadi kabur. Tadi misalnya zombie itu, kalau kita searching sejarah zombie, itu memang satu istilah yang muncul di Brazil. Jadi dulu itu ada pemberontakan masyarakat Muslim ya, di Amerika Latin memang ya, namanya zombie. Jadi yang saya sebutkan tadi, ketika Portugis Spanyol itu, jadi Portugis Spanyol memang penjahat ya. Mereka datang ke pedalaman Afrika, bawa perahu-perahu, terus mereka menculik orang-orang ya, di bawaannya, terus dibawa ke Amerika dijual gitu. Itu yang penjahat gitu. Jadi pada saat itu Portugis kemudian Spanyol itu memang orang-orang yang menculik manusia-manusia merdeka terus pada dibawa ke Amerika gitu untuk dijadikan budak-budak gitu. Nah, di antara yang dijadikan budak itu ya, itu orang-orang Afrika ya. Yang mereka itu yang kemudian melakukan pemberontakan terhadap tuan tanah di sana. Salah satu tokoh muslimnya adalah zombie namanya. Nah, itu yang saya baca ya. Nah, kemudian muncullah ya, karena dahsyatnya pertarungan itu ya. Jadi seolah-olah dianggap muncul itu tadi istilah mayat hidup zombie itu. Gitu, dalam salah satu buku fiksi istilahnya zombie. Mungkin yang diceritakan Felix Shaw bukan zombie dalam artian untuk sifat Dracula itu ya. Nah, itu yang cerita Felix Shaw ya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi banyak, seperti yang saya sebutkan tadi, Barbarossa itu namanya Khairuddin Barbaros. Jadi Barbaros ini ada yang mengatakan dari kata Baba Arus. Jadi Baba Arusnya Babe Arus gitu. Jadi namanya Arus. Jadi Khairuddin itu gelarnya. Dia memang orang Albania, karena orang Albania itu rambutnya merah gitu. Jadi ada 3 orang bersaudara ya. Babe Arus, Khairuddin Barbarossa, itu ada 3 orang bersaudara yang memang mereka ini pelaut muslim yang handal gitu. Dan mereka lah yang menjadi tulang punggung kekuasaan Ottoman saat itu ya, di dalam menguasai laut militer ini ya. Jadi jamaah sekalian, memang dulu itu ya, laut tengah itu militer ini itu memang dikuasai oleh Ottoman ya. Sampai tahun nanti 1812 ketika kenapa dulu mereka menghancurkan Aljazair di tahun itu nanti panjang lagi cerita. Tapi saya ingin menggambarkan bahwa ya, bagaimana hebatnya kekuasaan umat Islam di laut itu, di militer ini ya. Kalau yang suka main game Age of Empire itu itu pernah main game lah. Itu ada film game perang ya, itu salah satu game perang. Itu ada diceritakan di situ tentang Ottoman, terus Laut Tengah yang penguasaannya. Bahkan George Washington itu pernah bayar pajak kepada Turki Utsmani atau Kerajaan Ottoman supaya armada dagangnya lewat dengan bebas, dikawal. Jadi di Gedung Putih itu ada salah satu perjanjian yang memang ditulisnya pakai bahasa Arab, dan mereka bayar pajak kepada umat Islam. Itu dasar. Nah, jadi jemaah sekalian, sekarang kembali kepada yang pertanyaan tadi. Memang ada istilah-istilah yang juga perlu kita luruskan. Seperti misalnya masalah khilafah. Ya, kenapa? Karena ini istilah khilafah ini istilah yang sebetulnya positif, tapi sekarang kandung maknanya sudah negatif. Ya kan? Ini memang masalah mustalahat ya. Karena nanti masalah istilah-istilah ini juga jadi bermasalah gitu. Sebetulnya kan khilafah ini bahasa agama gitu.
Tapi kemudian dia menjadi menjadi politik yang dipolitisir gitu. Atau bisa menjadi yang konotatif gitu. Ya kan, sehingga curigai dan sebagainya. Itu juga masalah. Kenapa? Ya kadang-kadang saya juga banyak mengkritisi teman-teman dari Hizbut Tahrir ini yang bicaranya dikit-dikit khilafah. Seolah-olah obat segala penyakit satu. Tidak juga begitu gitu kan. Makanya dulu pas saya ngisi di salah satu kampus di UGM ya, di Jogja, ada yang nanya waktu itu tentang masalah ini, salah satunya itu cerita tentang seolah-olah jawabannya masalah Palestina waktu itu. Jawabannya tidak ada lagi khilafah. Saya bilang waktu dulu ya, perang salib ya, khilafah ada nggak? Saya bilang ada kan. Tapi kenapa Masjidil Aqsa bisa jatuh? Jadi masalahnya bukan di institusi gitu. Seolah-olah kalau misalnya ini ganti terus pakai ngaran khilafah beres kan nggak begitu. Itu terlalu menyederhanakan masalah gitu. Terlalu simpel sederhana kan tidak begitu juga gitu. Artinya sedikit-dikit jawabannya cuma ini khilafah, ya nggak begitu gitu. Nah ini yang harus diluruskan. Kenapa? Karena ya kekuasaan itu adalah instrumen. Itu harus kita bedakan, ya kan? Kenapa kekuasaan itu penting? Karena dengan kekuasaan itu, ya, dia memiliki dampak yang lebih besar di dalam memberikan kemanfaatan. Itu masalahnya, ya. Jadi kekuasaan itu adalah alat pengganda kebaikan yang paling efektif, gitu, ya kan? Sekarang begini, kalau kita gajinya 5 juta dengan gaji 10 juta, kira-kira sedekahnya bisa banyak. Walaupun nanti kebalik ke ini, tapi kan secara hitung-hitungan ya, semakin besar kita punya potensi untuk bisa semakin baik. Gitu. Itu kan intinya seperti itu. Gitu. Kenapa kekuasaan negara itu penting? Negara atau katakanlah negara atau institusi negara ini adalah salah satu alat yang paling efektif untuk memberikan penetrasi kebaikan. Kita ambil contoh, ya. Rasulullah SAW berdakwah 13 tahun di Mekah, ya kan? Jumlah orang yang masuk Islam itu tidak sampai 500, nggak nyampe 1000. Tapi begitu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ya, itu bisa kita bandingkan bagaimana jumlah pengganda itu akan semakin besar, ya kan? Rasulullah SAW ketika perang Badar jumlah pasukannya berapa? 300, ya kan? Jumlah umat Islam ya. Terus waktu perang Uhud 1000, walaupun berkurang 300, ya, atau 250. Waktu perang Ahzab itu sekitar 3000-an, jumlah umat Islam sekitar 6000, ya. Terus waktu perang Fathu Makkah, ya, itu 10.000. Waktu Fathu Makkah, Rasulullah bawa 10.000 pasukan, dan itu sudah besar 10.000 pasukan. 10.000 pasukan. Dan ketika haji wada, itu kan jumlah bedanya hanya sekitar 2 tahun. Rasul datang haji wada itu kata para ulama jumlah orang yang haji sekitar 120.000 orang. Jadi kita bisa melihat bagaimana percepatan perkembangan Islam dengan institusi yang namanya, artinya percepatan pengganda kebaikan, itu aja sebetulnya. Jadi ini rumusannya harus kita sepakati bahwa, ya, berbicara tentang kekuasaan itu instrumen sebetulnya. Itu instrumen. Apakah kemudian namanya harus khilafah? Ya tidak mesti namanya harus khilafah. Karena itu memang ada istilah khilafah itu di dalam hadis, atau khilafah di dalam istilah itu artinya pengganti. Ya kan? Nah, tapi kita kemudian kadang-kadang terjebak kepada istilah ini, kemudian masuk dalam konotasi yang agak kurang. Nah, ini yang jadi masalah gitu. Walaupun sebetulnya maknanya tidak bermasalah. Dan memang itu harus kita dudukan pada proporsinya. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, ini terkait apakah kemudian kita bisa dengan insya Allah gitu. Dan mungkin begini ya, ada hal yang harus kita pahami bersama bahwa saat ini kita perlu menggunakan metode analisa baru, ya. Kenapa? Karena analisa lama bisa jadi sudah tidak relevan.
30 tahun lalu dengan yang sekarang itu sudah jauh berbeda, apalagi kalau kemudian kita menggunakan analisis yang jauh dari itu. Misalnya, ya, dulu waktu saya belajar tentang sejarah Islam dan sebagainya, ada istilah yang kita kenal dalam sosiologi itu atau masyarakat sosial Islam, ada istilah yang disebut dengan istilah Islam abangan dan Islam santri. Ya. Kalau kemudian kita masih menggunakan kacamata ini, sudah nggak relevan. Gitu. Ini udah nggak bisa dipakai gitu. Ibaratnya timbangannya udah salah gitu. Sudah nggak bisa dipakai timbangannya. Kenapa? Karena sudah berbeda. Termasuk misalnya kalau kita berbicara tentang partai Islam, partai nasionalis, untuk kondisi hari ini misalnya, ya semua partai ya mereka rata-rata kalau dulu mungkin kita masih bisa berbicara itu gitu kan, tapi sekarang sudah nggak bisa gitu. Kenapa? Ya perlu harus ada analisa baru gitu. Jadi ada hal-hal yang sebetulnya sudah tidak relevan untuk kita jadikan sebagai perbandingan gitu. Ya kan? Ya sekarang PDIP aja punya Baitul Muslimin, kumaha ya. Dulu misalnya pas lagi sebelum itu kan pasti berbeda gitu. Kenapa ya? Ini sekarang sudah berbeda zamannya gitu. Artinya apa ya? Semuanya ya katakanlah, bahkan sekarang berbicara tentang Palestina orang sudah bicara semua gitu kan. Nah, sehingga apa yang saya katakan tadi bahwa kenapa ini penting menjadi pembicaraan, karena bagaimana kita menyadarkan umat Islam secara keseluruhan gitu. Contoh lah misalnya, kita ngambil yang real aja sekarang ya. Misalnya ya, udahlah pemilu ayeuna kilu ulama misalnya kan joblos presiden. Lamun ditanya ulama, di tiap paslon AKB aya ulama. Rek di paslon 03 aya ulama, paslon 02 aya ulama, saudara aya ulama kabeh, bener teh. Artinya ada ulama yang mendukungnya gitu kan. Rek kilu ulama sahnya, iya aya kabeh ulama. Artinya kalau berbicara tentang itu gitu kan. Ulama yang versi mana gitu kan. Nah, artinya bahwa kita ingin menggambarkan bahwa kita punya satu PR besar ke depan gitu, untuk membawa bangsa Indonesia ini memahami satu tantangan besar gitu, bahwa tantangan geopolitik ini ya, harus menjadi kesadaran kolektif gitu, supaya kita punya peranan ya, tahu mana skala prioritas, kurang lebih begitu. Dan ini memang salah satunya memang tugas pemimpin dan tugas ya semua umat Islam gitu. Ya kalau memang pemimpinnya saja yang terus kita nyanyikan juga nggak bisa. Kenapa? Karena harus secara keseluruhan, dan ide ini harus menjadi satu ide yang masif, dan penyampaian ide ini juga cukup panjang, begitu kan? Ada lagi yang lain? Kalau ada yang masih kurang belum dijelasin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka melihat penjelasan gitu ya, mungkin di akhir zaman gitu tentang masalah Palestina itu katanya yang mengalahkan Yahudi itu Taifah Mansurah ya. Iya, itu maksudnya kriterianya gimana, terus apa benar ada yang yang mungkin merujuk kepada mungkin yang sekarang dibilang Taifah Mansurah, apa itu Hamas atau mungkin ada ciri-ciri khusus gitu. Nah, itu bisa diterangin gitu, apa memang betul-betul yang spesial kan tadi diterangin, kalau mungkin mengarah negara-negara Arab kan berat gitu kan, pasukan apa ini gitu yang betul-betul bisa mengalahkan gitu. Ada dua permasalahan sebetulnya yang menarik. Yang pertama hadis-hadis tentang akhir zaman, yang kedua berbicara Palestina secara khusus gitu ya Ustaz ya. Nah, jadi yang pertama tentang hadis-hadis akhir zaman. Hadis-hadis akhir zaman ini memang banyak. Kemarin sempat saya singgung sedikit ya pas lagi pembahasan tentang Palestina, bahwa di antara hadis-hadis akhir zaman itu memang ada hadis yang menyebutkan bahwa sesungguhnya tidak akan terjadi kiamat sampai orang Islam berperang dengan orang Yahudi. Salah satu hadisnya kan itu ya. Kemudian Yahudi sampai batu dan pohon berbicara. Ya Abdullah, ya Muslim, hadza Yahudiyun khalfi faqtulhu. Gitu. Terus di antara hadisnya itu
nanti ya peperangan itu akan terjadi, termasuk juga nanti ada perang akhir zaman yang disebut dengan istilah lain itu Armageddon ya, perang akhir zaman yang mendekati tanda-tanda kiamat ya, kemunculan Dajjal, terus kemunculan orang-orang Yahudi yang mendukungnya gitu. Dan memang ini banyak ya, hadis-hadisnya juga banyak ya, itu kalau misalnya kita telusuri juga luar biasa ya. Nah, hanya yang menarik kalau kata para masyayikh itu bahwa ya, hadis-hadis yang menjelaskan tentang Yahudi atau perang Yahudi itu ya, yang Yahudi akhir zaman di mana semua umat Islam itu berperang itu hadisnya disebutkan bahwa yang menjadi pendukung Dajjal itu adalah Yahudi dari Khurasan. Khurasan itu Iran ya. Nah, sementara kalau kita melihat orang-orang Yahudi yang hari ini ada di Palestina itu Yahudi Eropa. Artinya berbeda di satu sisi. Nah, jadi kita tahu bahwa nanti akan ada perang akhir zaman dan sebagainya. Ya, hadisnya pasti ada. Cuma apakah terjadinya kapan? Allahu a'lam. Ini yang pertama. Gitu. Jadi tentang hadis akhir zaman ini banyak dan tanda-tandanya juga cukup banyak. Ya. Seperti misalnya ini salah satu yang sering diterangkan oleh Ustadz Zulkifli itu tentang Sungai Efrat yang mengering dan sebagainya. Itu memang sudah kelihatan ya. Bahkan Allah alam bisawab ya, kita juga nggak tahu tentang kemunculan emas dan sebagainya ya kan. Berarti bermunculannya harta-harta karun lah ya, yang bermunculan kita juga tidak tahu modelnya seperti apa. Dan memang hadis-hadis itu banyak bermunculan ya. Terus termasuk nanti perang dengan orang-orang Banu Ishaq yang tadi disebutkan. Ini hadisnya hadis Muslim ya. Jadi kata Rasulullah SAW nanti hadisnya itu akan terjadi peperangan ya. Ini saya sebutkan saja hadisnya. Kata Rasulullah SAW Sami'tum bi Madinah janiban minha fil barri wa jadib minha fil bahr. Qalu na'am ya Rasulullah. Qala la taqumus sa'a hatta yakzuha sabuna alfan min bani Ishaq. Fa idza ja'uha nazalu falam yuqatilu bisilahin wa lam yarmu bisahmin. Qalu la ilaha illallah wallahu akbar fayasqutu ahadun janibaiha. Qala thawr ahadur ruwatil hadith la a'lamuhu ya. La a'lamuhu illa qala alladhi fil bahr. Thumma yaqulu thaniyata la ilaha illallah wallahu akbar fayasqutu janibah al-akhar. Thumma yaqulu thaniyah la ilaha illallah wallahu akbar fayufriju lahum fayadkhuluha fayagniu fa bainama huwa yaktasimun al-ghanaima id ja'ahum as-sarih faqala inna ad-dajjala qad kharaja fayatrakuna kull shay'in wa yarji'un. Ya. Jadi di antaranya misalnya kata Rasulullah SAW, kalian mendengar tentang kota yang ada di sebelahnya itu adalah daratan, di sebelahnya adalah lautan. Kata mereka, ya wahai Rasulullah. Rasulullah berkata, tidak akan terjadi kiamat sampai kalian memeranginya. Ya. 70.000 dari Bani Ishaq. Berarti Bani Ishaq ini kan orang-orang Eropa. Ya. Tapi mereka tidak memeranginya. Jauha nazalu ya. Fa idza ja'uha nazalu. Ketika mereka mendatanginya mereka turun. Maka mereka tidak memeranginya dengan pedang juga tidak dengan tombak. Qalu la ilaha illallah wallahu akbar. Mereka mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah akbar. Jadi dari hadis-hadis ini disebutkan bisa jadi nanti akan terjadi Islamisasi di bangsa-bangsa Eropa juga. Kalau Bani Ishaq ini yang tadi saya sebutkan orang-orang Romawi ya. Fayatrukuna kulla syai'in wa yarji'un. Ya. Kemudian setelah itu begitu mereka akan mengambil ghanimah, datanglah kemudian teriakan bahwa Dajjal telah keluar. Ya. Nah, jadi ini peristiwa-peristiwanya wallahu a'lam seperti apa kronologisnya, tapi nanti memang ya kalau kita melihat ya termasuk nanti kedatangan Nabi Isa alaihissalam ya dalam hadis-hadis itu. Kenapa Nabi Isa ini datang? Ya, karena dengan datangnya Nabi Isa gugurlah klaim bahwa Isa itu anak Tuhan. Gitu. Jadi Nabi Isa akan turun terus menyebarkan rahmat dan sebagainya gitu.
Dan kalau ditanya Nabi Isa ikut siapa? Ya ikut Nabi Muhammad SAW, ikut ajaran. Jadi Nabi Isa itu menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan wafat, disolatkan, ya, ya menurut sebagian ulama, ya, bahwa nanti Nabi Isa itu dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW di Madinah. Jadi beliau wafat di sana. Nah, jadi ini peristiwa-peristiwa akhir zaman yang memang hadis-hadisnya sangat banyak. Itu. Nah, adapun terkait dengan Palestina secara khusus, ya, seperti yang saya sebutkan kemarin, memang Palestina dan Gaza, ya, secara khusus Gaza itu disebut dengan bumi Asqalan. Ya. Rasulullah mengatakan bahwa la tazalu ta'ifatun min ummati, senantiasa akan ada, ya, sebagian dari umatku, mereka zahirina 'alal haq, ya. Mereka berada di atas jalan kebenaran, tidak tidak dihinakan oleh caci maki orang, ya. Mereka di mana? Kata Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang ribat di Baitul Maqdis, ya, dan di sekitaran Baitul Maqdis. Nah, jadi ini memang untuk menjelaskan kepada kita keutamaan ribat di Asqalan. Bahkan ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, Rasulullah mengatakan sesungguhnya sebaik-baik tempat ribat adalah Asqalan. Nah, Asqalan itu adalah nama tempat yang juga mencakup Gaza. Jadi sekarang Esqalan, ya, itu masuknya daerah Palestina yang dijajah diklaim oleh Israel, ya. Esqalan, kota Esqalan itu sekitar 30 kilo atau sampai 40 kilo dari Gaza, dekat sekali, gitu. Dan dulu Gaza itu disebutnya Asqalan, artinya daerah pantai Palestina, ya. Berarti kan sepanjang pantai barat Palestina, ya, dari mulai Haifa terus sampai ke Gaza, itu pantai barat kan. Itu dari Asqalan sampai ke itu memang disebutnya Gaza itu termasuk Asqalan. Makanya Imam Syafi'i ada yang menyebutkan lahir di Gaza, ada yang menyebutkan di Asqalan. Dua-duanya betul, ya. Disebut Gaza lebih khusus karena memang Gaza, disebut Asqalan karena memang Gaza itu masuknya Asqalan. Nah, jadi kalau misalnya dilihat dari hadis ini, kata Rasulullah, sebaik-baik tempat ribat adalah Asqalan. Dan dari dulu memang Asqalan ini menjadi tempat tujuan ribatnya para ulama, gitu, para pejuang. Nah, sehingga kalau kita melihat hadis-hadis tentang sebaik-baik tanah ribat, itu memang Gaza salah satunya disebutkan. Hanya memang hadisnya tidak menyebutkan Gaza, tetapi Asqalan. Ya. Kalau ulama besar yang dari Asqalan, Ibnu Hajar Al-Asqalani, walaupun nanti lebih lama di Mesir. Jadi Gaza memang dulu masuknya ke daerah Mesir, gitu. Gaza Asqalan itu tuh masuknya Mesir dulu itu memang, ya. Artinya kan wilayah Palestina itu ya disebut Palestina dan sekitarnya, ya. Hanya memang kan dulu tidak ada pemisahan, Pak. Nggak ada negara-negara ini yang disebut ini daerah aja, gitu kan. Negara ini kan baru istilah sekarang aja, gitu. Yang sampai akhirnya ada paspor, ya kan. Ya dulu ya kekuasaan Islam aja, gitu. Nah, termasuk tadi pertanyaan antum jangan lupa tentang apakah kemudian kekuasaan Islam itu harus bersatu dan sebagainya, misalnya dari masa semenjak Bani Abbasiyah, ya, kekuasaan Islam itu ternyata memang tidak satu juga, ya. Ketika ada Daulah Abbasiyah atau Bani Abbasiyah, kan ada juga Bani Umayyah di Spanyol, ya kan? Dan itu semuanya diakui, gitu. Artinya dulu sempat Bani Abbasiyah itu mengejar juga mau maju, tapi kan nggak berhasil, gitu. Sampai sekitar 800 tahun lah peradaban Islam muncul di sana. Nah, jadi kembali kalau kepada hadis tadi tentang apakah orang-orang yang di Palestina ini, insya Allah kalau kita melihat hadis-hadisnya, mereka bagian dari hadis yang disebut dengan la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Dan memang sebaik-baik tempat ribat itu adalah Gaza atau Asqalan itu tadi. Gitu. Nah, adapun apakah ini menjadi bagian dari perang akhir zaman? Allahu a'lam. Tapi kalau kita melihat dari realitas yang ada, ya, kemungkinan besarnya skenarionya, gitu. Kalau berdasarkan yang dikatakan Syekh Ahmad Yasin, ya, artinya ini Israel harus hilang dulu, ya. Kemudian Palestina merdeka. Nah, setelah itu Allah, hanya apakah kemudian nanti terjadi perang dunia ketiga dan seterusnya, kita belum tahu. Ya. Kenapa perang dunia ini belum terjadi? Dulu waktu kita diskusi sempat kita nanya ini masalah perang dunia ini kenapa belum terjadi? Karena jamaah sekalian, perang ini kan orang-orang sebetulnya persiapannya panjang. Konon katanya Amerika ini sedang mempersiapkan satu teknologi yang teknologinya belum siap, gitu.
Jadi dia tidak akan masuk dalam kancah perang dunia kalau teknologi yang disiapkan ini belum paten, belum selesai. Gitu. Jadi teknologi semacam Iron Dome-nya Israel, gitu. Dimana dia mampu menahan serangan-serangan nuklir. Gitu. Nah ini juga memang dahsyat. Dan kalau kita sekarang bicara nuklir ya, kalau terjadi perang nuklir itu ya habis-habis semua itu kan. Nah, sekarang pertanyaannya siapa negara yang punya nuklir gitu? Nah, Indonesia sekarang sedang dalam tahap mau mengembangkan energi nuklir. Selama ini kan dibatasi gitu kan. Walaupun mungkin kita baru berbicara nuklir dalam pemanfaatan untuk ekonomi ya. Bagaimana misalnya buat pembangkit dan sebagainya itu kan bisa gitu kan. Nah, tapi kembali kepada tentang Palestina ini sendiri gitu. Ya dia memang menjadi satu negara ribat atau negeri ribat, tempat orang-orang mencari keberkahan ribat itu, ya berjuang dan berjihad. Gitu. Nah, apakah kemudian skenario setelah terbebas, terus dia menjadi negeri Muslim? Ya? Karena memang kemungkinan besar, ya kalau lihat dari hadis-hadis akhir zaman, ya, ibu kotanya dunia Islam itu nanti di Palestina. Jadi nggak mungkin itu kalau ibu kotanya belum bebas. Gitu. Ya, karena nanti Nabi Isa kan turunnya di situ. Dajjal nanti matinya di Babylon, di mana? Ya, di Palestina gitu. Nah, sementara kan disebutkan bahwa nanti Dajjal akan menjangkau semua kecuali Mekah dan Madinah. Gitu. Terus dalam beberapa hadis tentang matinya raja yang dicintai itu juga masih kita belum tahu siapa ininya. Tidak akan terjadi hari kiamat. Termasuk misalnya masalah Imam Mahdi, ya kan? Imam Mahdi itu akan dibaiat, diislahkan. Apakah sekarang sudah ada atau enggak? Allahu a'lam. Ya. Jadi Imam Mahdi itu akan dibaiat di usia sama dengan usia Rasulullah SAW misalnya. Ya, kita juga nggak tahu. Ya kalau yang ngaku-ngaku udah dari dulu. Paling banyak yang ngaku-ngaku ya kan, Lia Eden aja ngaku Imam Mahdi, bahkan ngaku Jibril. Gimana? Nggak konsisten. Ngaku ini kan. Sudah mati kalau masalah orangnya ya. Lia Eden. Nabi Tukimin. Ya itu Nabi Tukimin. Ya. Di Indonesia paling banyak yang ngaku-ngaku jadi nabi gitu. Terus yang jadi masalah anehnya laku juga. Ada pengikutnya, ini kan masalah gitu. Jadi begitu Ustaz. Artinya kalau berbicara dari hadis tentang akhir zaman memang sangat banyak, tapi yang pasti kita tidak bisa menentukan bicara secara kronologis tahun dan sebagainya. Hanya mungkin kita baru membaca tanda-tanda zamannya saja. Gitu. Termasuk kalau berbicara apakah Yahudi ini yang sekarang, sepertinya bukan, karena ini Yahudi Eropa yang memang dulu kan dimobilisir datang ke Yahudi. Jadi bukan perang ini yang dimaksud batu tapi kalau memang kemudian orang-orang Israel perang melawan tentara Hamas terus ninggalin malaikat, ya itu sangat mungkin di mana-mana, ya kan? Gitu. Jangankan di sono ya, di sini aja mungkin ada malaikat yang model begitu kan? Yang bantuin orang ya bisa jadi gitu. Karena ya kalau urusan malaikat kita nggak tahu, jangan-jangan ada yang datang tukang baramain buang muji orang malaikat gitu kan? Diberen tadi. Karena ada hadis itu yang 3 orang orang yang botak, orang yang buta, terus orang yang sopat ya. Itu kan malaikat yang datang. Gitu. Kadang-kadang mental-mental seberada sih bisa malaikat itu. Itu kan malaikat. Artinya kalau bicara malaikat gitu, malaikat bisa muncul di mana saja gitu. Ya. Allahu a'lam. Nah, artinya apalagi yang sudah jelas-jelas membantu para pejuang tadi gitu. Artinya insya Allah kita meyakini ini kan sudah jelas-jelas lah, lawannya sudah jelas, itu juga jelas gitu kan. Dan mereka orang-orang yang memang selama ini juga ya sangat terjaga lah, dari mulai pendidikannya ya, bahkan untuk menjadi para pejuang ini kan syarat-syaratnya juga berat ya kan. Kalau kita baca dari beberapa literatur. Mungkin begitu, Ustaz. Cukup aja. Alhamdulillah tidak terasa. Kaitan dengan bahasan geopolitik ini sudah di pukul 10:04 ya. Rekan-rekan semuanya, dengan diurainya tadi, pertanyaan kedua dari saudara kita Akhuna Hakim menutup pula kajian di malam hari ini. Sekali lagi mungkin ini sesuatu
barangkali ya ini mungkin menjadi sesuatu hal yang baru yang mungkin kita dapatkan dalam kajian-kajian. Artinya ini saya menegaskan bahwasanya terkait dengan sakopah Islamiyah, kaitan dengan wawasan keislaman itu bukan hanya sekadar masalah ibadah kan gitu yang mungkin sering kita dengar gitu, tetapi lebih dari itu Islam itu mencakup keseluruhan ataupun bersifat universal. Artinya semua sendi-sendi kehidupan itu sudah ada pengaturan di dalam Islam itu sendiri gitu. Nah, dengan kajian seperti ini mudah-mudahan menambah hazanah pengetahuan kita berkenaan dengan Islam itu sendiri, yang harapannya teman-teman sekalian bisa nanti kita istilahnya sharekan lagi, sampaikan lagi, wabil khusus kepada siapa yang mungkin yang terdekat itu adalah keluarga kita. Bagaimana menanamkan anak-anak kita, bagaimana memahamkan keluarga kita, dan syukur-syukur bisa ke teman dan juga ke masyarakat sekitar. Sekali lagi jazakumullahu khairan katsir kepada semuanya yang sudah mengikuti kajian majelis di malam hari ini, wabil khusus kepada Ustaz Zaki yang sudah berkenan mengisi kajian di malam hari ini, dan juga kepada Sahibul Bait yang alhamdulillah sampai saat ini terus memfasilitasi kita untuk bisa berthalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.